pagi ya. Hari ini ada kegiatan apa, Mas? Kegiatannya di Ritz-Carlton ada Indonesia Knowledge Forum BCA Eco Creation. Nah, temanya itu, dan aku jadi salah satu pembicaranya nanti jam 11. Gimana caranya untuk membuat kita tuh bisa present secara konsisten meskipun sudah melakukan hal-hal kecil? Oke. Ambience sesi ini mungkin berbeda dengan sesi-sesi yang lain ya, karena sesi-sesi yang lain kalau saya lihat, wah serius banget. Sedangkan saya berada di sesi ini sebuah kehormatan sekali karena saya rasa apa yang saya sampaikan mungkin selama ini diremehkan oleh banyak orang. Padahal teman-teman, bapak ibu sekalian semuanya tahu nggak bahwa 10 Oktober hari ini adalah Hari Kesehatan Mental Dunia. Karena mindfulness ada kaitannya dengan kesehatan mental. Dan mental health is a universal human right. Iya sih, memang ada, sebelum saya kembali ke pertanyaan, memang ada orang-orang yang menggunakan mental health hanya sebagai alasan untuk malas bekerja saja. Atau di sisi yang lain, tiba-tiba self-diagnose, wah aku bipolar gitu ya. Padahal ya males saja sebenarnya ya kan. Ada memang orang-orang yang seperti itu. Ada yang lebay terhadap kesehatan mental, dan ngomongin lebay kesehatan mental biasanya dikaitkan dengan Gen Z, generasi TikTok. Lebay banget sih terhadap kesehatan mental gitu. Ada juga yang menggunakan mental health as gimmick marketing. Ada juga. That's the fact. Tapi di sisi yang lain masih cukup banyak orang yang meremehkan perihal mental health. Sehingga di Hari Kesehatan Mental Dunia ini, mari kita sama-sama sadar betapa pentingnya kesehatan mental, tapi di porsi yang secukupnya. Apa kaitannya dengan pertanyaan tadi? Mindfulness adalah salah satu jalan pendekatan yang menurut saya sangat efektif untuk menyehatkan mental. Saya akan ajak teman-teman semuanya untuk melihat, belajar lebih mendalam mengenai mindfulness. Berbicara soal pikiran, bicara soal mind dibagi menjadi dua fungsi secara sederhana ya. Untuk obrolan di momen sekarang ini, mind dibagi menjadi dua fungsi. Fungsi pertama adalah thinking, maka disebut dengan thinking mind. Poin kedua adalah, atau fungsi kedua adalah awareness atau mindfulness, atau disebut dengan awareness mind. Sejak kita kecil, pola asuh di rumah, pendidikan, teman-teman tahu nggak yang lebih dilatih yang mana? Yang thinking mind atau yang awareness mind? Tepat sekali, yang thinking mind. Itulah kenapa in daily life, di rutinitas, kita mikir. Kita jarang sekali untuk be present. Bahkan di momen sekarang ini saja, ekspresi kita mikir. Ketika mendengar saya, ngelihat saya, dianalisa, yang diomongin maksudnya apa itu?
latar belakangnya apa, referensi teorinya apa, hipotesanya apa. Jadi kayak bikin skripsi. Setiap saat pada waktu sikat gigi saja kita terjebak dalam thinking mind, mikir. Waktu dulu kuliah kita sangat sebel dengan skripsi, tapi ketika sudah selesai kuliah, sudah lulus, setiap hari sekarang ini kita terus-terusan bikin skripsi, buka sosial media apalagi, mikir. Wah, ini salah, diserang, salah, agresif. Jadi heavy personality, dianalisa, salah, itu harus dibenerin, itu harus dikoreksi. Oh, itu harus ditambah, harus action sekarang juga. Kita berada di momen yang heavy personality itu, bahkan dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin kita tidak perlu seserius itu. Makanya kita perlu melatih fungsi pikiran yang satunya, yaitu apa? Awareness mind. Dan itulah pentingnya berlatih mindfulness, supaya kita tidak attach, tidak hanya terseret oleh our thoughts, di mana our thoughts itu adalah ulah dari thinking mind. Oke, Mas Aji mungkin lanjut. Kalau tadi kita udah tahu gitu ya, mindfulness dan juga bagaimana mungkin caranya dengan dilatih itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, emangnya bisa Mas Aji mindfulness ini itu boosting kreativiti kita? Ini pertanyaannya isi semua ya Mbak, nggak ada pilihan kan? Komedi dikit nggak apa-apa ya teman-teman ya? Komedi itu udah mau dihapus memang. Oh iya benar. Bisa. Mindfulness bisa membantu kita atau boosting our creativity. Kenapa? Karena orang disebut kreatif ketika dia bisa menciptakan, melakukan, menghadirkan suasana, menghadirkan sesuatu yang baru, termasuk suasana yang baru dibandingkan dengan apapun yang sebelumnya. Saya ambil contoh misal Apple. Bicara soal kreativitas, lekat dengan Apple dan almarhum Steve Jobs. Di tahun barangkali 2000-an muncul iPod, lalu ada iPhone, lalu ada iPad. 3 produk yang menjadi ikon kreativitas dari seorang Steve Jobs. Karena sebelum-sebelumnya belum ada produk seperti itu, dan tiba-tiba boom, muncul produk seperti itu, dan setelahnya diikutin oleh kompetitornya, oleh pemain di bidang itu, menciptakan produk yang serupa. Kalau kita melihat kenapa bisa Steve Jobs bisa kreatif menciptakan produk yang tidak dipikirkan sebelumnya, karena dia mengakses awareness mind-nya, dia mengakses sisi mindfulness-nya atau dimensi mindfulness-nya. Thinking mind, kembali ke konsep yang tadi atau kembali ke pemahaman yang tadi. Thinking mind kita selalu berisi pola. Polanya misal ABC atau mungkin DEF, dan ya kita hanya melihat itu. Ketika berhadapan dengan sebuah situasi, kita berhadapan dengan diminta strategi bisnis atau diminta coping dengan satu situasi, si thinking mind ya hanya akan menawarkan solusi yang itu saja. Kalau kita terjebak dalam sebuah pola, sebuah rutinitas, berarti adalah thinking mind. Karena si thinking mind ya dia hanya menggunakan data yang dia punya. Paling mentok hanya rearrange data yang dia sudah punya. Kalau data yang dia punya adalah ABCDEF, maka si thinking mind ini mentok kreatifnya hanya mungkin susunannya yang berubah jadi B, C, A, lalu E, F dan sebagainya gitu. Tapi hanya mentok di situ. Itulah thinking mind. Tapi kalau kita bisa mengakses awareness mind, di mana awareness mind itu adalah sisi mindfulness, dia lebih luas dari thinking mind kita, itulah kita bisa mengakses kreativitas yang lebih luas dibandingkan kreativitas sebatas thinking mind.
Hari ini closing mas sudah selesai ya? Udah selesai ya. Tadi acara seru banget. Gak nyangka gitu ternyata banyak banget yang ikut sesi. Menarik sih dan menyenangkan, menenangkan. Semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan. Pesertanya banyak ya mas? Banyak banget. Dan tadi ngomongin tentang kreativitas, mengakses dimensi awareness mind supaya kita lebih kreatif. Gitu aja ya. Atau ada lagi yang pengen kamu tanyakan? Paling habis ini bikin kali ya mas? Iya kelihatan ya, karena kan beberapa hari udah cukup padat ya, cukup melelahkan dari Jakarta, Jogja, Jakarta, kembali. Kelihatan beberapa hari ini mau istirahat. Thank you mas. Ya.